Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kampus Universitas Negeri Yogyakarta dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi kelas D. Perkenalkan, di sini saya Rahmadani Bratanandrahas dan teman-teman saya. Saya Gilang Rai Fahrurasi. Saya Abel. Saya Alfiano. Di sini maksud kedatangan kami kemari, kami ditugaskan dosen mata kuliah kreativitas, inovasi dan kewirausahaan, yaitu Bapak Ismail Ghani, untuk melakukan wawancara dengan wirausahaan. Bolehkah saya meminta waktunya Bapak untuk mewawancarai? Silahkan Mbak, nggak apa-apa. Yang pertama, kalau saya boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Bapak Wahyudi. Bapak Wahyudi. Bapak Wahyudi, produk apa yang Bapak sekarang sedang produksi? Kalau untuk produk di perusahaan, di wirausaha kami Mbak, kalau perusahaan belum sih, tapi lebih mengarah ke wirausaha. Itu produknya itu all in semua pekerjaan yang berkaitan dengan interior eksterior. Baik, sejak kapan Bapak memulai usaha interior dan eksterior ini? Kalau memulai usaha saya untuk eksterior dan interiornya itu sejak dari awal tahun 2015. Awal tahun 2015 nih, Iya. Bapak. Bapak, apakah Bapak merintis usaha ini sendiri atau dibantu dengan orang tua? Kalau untuk merintis usaha ini saya merintis sendiri, Mbak. Merintis sendiri. Karena memang dulu itu pengalaman saya di interior itu di perusahaan interior juga, artinya saya pengen lepas dari itu semua, saya mendirikan usaha sendiri. Usaha sendiri. Oh, jadi Bapak dulu itu bekerja dengan orang atau dengan perusahaan? Betul. Dengan perusahaan. Orang dari perusahaan sama aja sih. Oh. Artinya yang perusahaan yang berkaitan dengan Interior. Dulu pengalaman saya dari situ, berangkat dari situ, terus saya sendiri berpendapat bahwasanya mau sampai kapan saya itu mau ikut orang, artinya saya memberanikan diri untuk lepas dari itu semua dan buka usaha sendiri. Buka usaha sendiri hingga saat ini, nggih, Bapak. Iya. Ya, lanjut. Untuk memulai usaha ini, berapa modal yang dikeluarkan saat merintis usaha ini dari awal? Kalau untuk modal usaha sendiri Mbak, kami memang ya ada keterbatasan waktu itu. Saya kalau untuk berbicara soal modal, kami berangkat dari minus. Artinya minusnya itu tidak modal sama sekali, cuman modal peralatan dan skill aja. Untuk memproduksi barang yang Bapak produksi, Bapak mempekerjakan berapa orang atau karyawan? Kalau proses berjalannya perusahaan itu saya rintis sendiri dan saya belum pernah mengerjakan orang. Tapi di seiring berjalannya waktu dengan seiring berkembangnya usaha saya, untuk saat ini saya mempekerjakan sekitar 4-5 orang. Untuk memproduksi barang ini, Bapak menggunakan bahan apa ya, Pak? Kalau bahan baku yang paling pokok itu memang multiplek, triplek lah. Kalau bahasa umumnya itu triplek. Cuman kalau untuk finishing dan lain sebagainya itu macam-macam, Mbak. Memang variatif sekali, tergantung ownernya mintanya seperti apa. Gitu. Jadi bisa meminta sesuai request dari... Bisa, karena memang produk kami itu produk custom, Mbak, nggak ada produk yang ready. Sulit. Hingga saat ini apakah ada inovasi terbaru terkait produk yang Bapak kelola? Kalau untuk inovasi, yang namanya bekerja di bidang interior, pastinya selalu berinovasi, Mas. Selalu, nggih, Bapak. Selalu berinovasi, karena kami bekerja mengikuti perkembangan zaman. Kalau di interior tidak mengikuti perkembangan zaman ataupun kemajuan teknologi, Bakalan pastinya tertinggal. kamu akan tertinggal.
Itu karena sudah sepaket antara interior dan inovasi itu sudah berbarengan, berjalan seiring. Jadinya itu kalau ada perkembangan maju Bakalan maju juga Betul. produksinya. Artinya gini, begitu ada update barang terbaru ataupun teknologi terbaru, pasti kita dikasih informasi dengan instansi-instansi terkait ataupun distributor-distributor material yang kita ambil setiap kita butuh. Jadi setiap hari, bahkan kalau setiap hari sih enggak, bisa mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali ataupun 1 tahun sekali pasti kita update, dikasih update perkembangan teknologi dan perkembangan material yang harus kita gunakan ke depannya itu seperti apa. Karena materialnya itu setiap tahun pasti ada kemajuan juga. Kalau ini Bapak memasarkannya gimana ya Pak? Kalau untuk pemasaran, alhamdulillah karena usaha saya itu berbasis trust ya Mas, kepercayaan. Artinya kalau untuk sisi sistem pemasaran memang dulunya kita online. Pemasarannya lewat online. Tapi berhubung sekarang itu kita sudah ada beberapa instansi yang menjadi langganan. Sudah terpercaya nggih Bapak? Nggih, online-nya kami kurangi, kami down. Nggih. Karena kami juga mengukur kapasitas produksi kami juga di sini. Pertama, bukan soal modal dan gimana sih, karena kapasitas tempat, kapasitas SDM, dan nanti kita juga memikirkan yang faktor yang lainnya. Nggih. Gitu. Untuk dulu itu Bapak menggunakan online itu media apa Pak? Radio atau bukan. pamflet? Kalau dulu sebagian pamflet Mbak. Jadi Sebagian memang pamflet. saya dulu membuat marketing, sistem marketing. Nggih. Jadi kita sama tim. Jadi kita bukan bekerja sendiri. Yang namanya orang berusaha, kita nggak mungkin kita Nggih, bekerja pasti sendiri. dengan Pasti ada relasi, Nggih. pasti ada komunitas, pasti ada beberapa teman-teman yang di luar itu ikut memasarkan. Nggih. Yang pertama memang secara konvensional itu yang nomor 1 marketing saya. Tapi terus kami tambahi dengan online-nya. Kalau online dulu kami masih waktu itu masih zaman-zamannya OLX sih. OLX, itu nggih. Cuman itu aja. Selepas itu semua kita marketing secara konvensional. Produk Bapak niki sudah sampai mana Pak? Kalau produk saya itu untuk saat ini sih sebenarnya masih di lingkup lokal Jogja, tapi tidak menutup kemungkinan. Tapi memang ada beberapa produk kami yang sudah sampai ke luar kota juga sih Mbak. Nggih. Sebagian di Jakarta, sebagian ke Jawa Timur, sebagian ke Jawa Tengah juga. Tapi kalau untuk Luar pulau Bapak? kalau luar pulau sih untuk sementara ini belum. Saya belum mengarah ke market ke sana. Pertama jarak tempuhnya juga jauh Nggih. Mbak. Karena kedua juga persaingannya sekarang juga Nggih. cukup lumayan banyak. Nggih. Karena harga itu kita kompetitif. Jadi kalau kita mau mengarah ke luar kota, keluar pulau. Kalau keluar kota sih masih oke. Tapi kalau keluar pulau biaya operasionalnya terlalu mahal. Nggih. Mungkin seperti itu. Tidak memungkinkan barangnya dibawa ke sana juga nggih Bapak? Bisa memungkinkan. Oh, bisa memungkinkan. Bisa memungkinkan, cuman dengan sistem yang berbeda. Saya harus ngasih orang ke sana atau gimana. Oh, tapi gitu. kalau kita produksi di sini terus kita pasarkan, kita bawa ke sana, terlalu banyak kos yang saya keluarkan Nggih. untuk operasionalnya. Nanti biaya operasional sama biaya produksi tidak balance. Nggih. Buatan Jadi nanti harga saya di lapangan di luar sana tidak bisa kompetitif dengan yang lain. lanjut. Baik Pak, kemudian kira-kira berapa omset yang Bapak dapat dalam waktu sebulan? Yang namanya wirausaha Mas, kalau untuk soal omset pastinya nggak bisa kami pastikan per harinya atau per minggunya berapa atau per bulannya berapa. Yang jelas kami tetap bisa berjalan dengan kondisi karyawan saya itu bisa ke cover dan intinya usaha saya juga bisa ke cover semuanya untuk operasional. Kalau di rate rata-rata ya kisaran sekitar 30-an 40 juta per bulan Untuk yang per saya bulan. putar untuk kapasitas produksi saya seperti ini. Sebenarnya bisa lebih sih Mbak, cuman saya nggak bisa ngomong kayak ini nanti lebih. Nggih. Karena itu rata-rata gitu. Ya naik turun lah, fluktuatif gitu. Yang jelas kisaran angka segitu itu kotor yang kita putar per Kotor. bulan Nggih. gitu.
bisa sampai 40, bahkan bisa sampai 6. Tapi maksimal produksi di tempat kami ini maksimal cuma 60 sampai 100 juta per bulan. Itu maksimal, sudah maksimal. Kita nggak bisa lebih dari angka itu. Pertama tempat, kedua SDM saya nggak mampu untuk memproduksi lebih banyak lagi. Gitu. Tetap realistis kami mengambil pekerjaan. COVID kemarin itu sangat mempengaruhi usaha ini atau bagaimana ya, Pak? Pasti Mbak, pasti terdampak. Kalau usaha saya ini jelas terdampak karena kebetulan sekarang saya bekerja sama dengan instansi rumah sakit, terutama rumah sakit JIH Jogja dan RSUD. Begitu kena COVID kemarin, otomatis rumah sakit kan nggak ada operasional, semua berkurang semua. Jadi untuk produksi, jangankan untuk produksi barang interior Mbak, untuk yang lainnya dia difokuskan untuk kesehatan semua. Jadi alokasi dana ke arah ke istilahnya interior dan pembangunan itu memang di stop sama rumah sakit. Tapi ya nggak lama sih, sekitar setengah tahunan terus bisa berjalan lagi pelan-pelan. Kalau masalah terdampaknya kita tetap terdampak, tapi nggak lama. Jadi untuk barang produksi dengan omset tetap berpengaruh nggih Bapak? Pasti Mbak COVID. berpengaruh. Tapi yang namanya usaha Mbak, berwirausaha itu sebenarnya nggak semudah yang kita bayangkan. Nggih. Karena kita melibatkan SDM. Sebenarnya berwirausaha itu nggak sesimpel seperti yang kita sampaikan itu tidak. Iya. Mungkin nggak sesimpel kayak jenengan belajar di bangku sekolah tidak. Nggih. Karena ternyata orang usaha itu di sini ada faktor rasa yang harus kita kedepankan, toleran yang harus kita kedepankan. Betul waktu itu kita terdampak, tapi kita tidak serta-merta kita memberhentikan karyawan, tidak. Bagaimananya supaya tenaga saya atau karyawan saya itu tetap bisa hidup dari ini, karena waktu itu memang ekonomi baru sulit. Kalaupun tidak bekerja di sini, dia mau bekerja kemana? Kan tidak ada pekerjaan lain. Mau nggak mau sebagai pemilik usaha, saya harus bertanggung jawab dengan SDM saya yang ikut membantu saya bekerja di sini. Bagaimanapun caranya saya harus mempertahankan itu. Terlepas saya harus bekerja sama dengan perbankan untuk dia itu bisa tetap bekerja, walaupun pekerjaan itu saya itu item barang dipekerjakan 4 orang, tapi minimal dia masih ada harapan untuk hidup. Gitu. Baik Pak, kemudian bagaimana cara Bapak untuk mempertahankan usaha Bapak hingga saat ini? Kalau cara mempertahankan usaha itu sebenarnya ya itu memang jadi kendala bagi kami, Mas. Tapi yang jelas usaha saya itu saya bangun dengan sistem trust, kepercayaan. Saya membangun usaha dengan sistem trust, kepercayaan dan kekeluargaan. Karena sistem marketing saya itu memang seperti itu, ke arah kekeluargaan sama kepercayaan. Jadi bukan sistem yang terlalu berbelit-belit, tidak. Karena kalau kita tersistematis ya terlalu berbelit-belit, karena saya juga terkendala Mas dengan itu, dengan apapun di situ saya terkendala. Tapi kalau saya membangunnya sistemnya itu kekeluargaan, kita bisa enak di lapangan. Jadi balance-nya itu bisa enak. Jadi untuk mempertahankan usaha saya itu memang seperti itu Mas. Trik-triknya kami ataupun istilahnya itu treatment kami itu memang seperti itu. Cara memperlakukan konsumen, cara kita lobby dengan konsumen, dan itu sistem kekeluargaan atau kepercayaan itu yang kita bangun, selalu kita bangun, komunikasi yang baik dan lain sebagainya. Cuman itu aja sih, nggak ada yang lebih. Kalau untuk sistem terlalu berbelit-belit enggak sih, saya nggak sampai ke arah itu. Selanjutnya, apa suka duka Bapak dalam menjalani usaha Bapak tersebut? Banyak Mas, banyak suka duka. Sukanya ya minimal saya bisa merdeka waktu lah, istilahnya itu saya bisa mengatur waktu saya sendiri, usaha sendiri, dan saya juga bisa minimal saya bisa menjadi orang yang lebih manfaat untuk lingkungan sekitar, memberdayakan masyarakat sini walaupun tidak banyak. Itu sukanya di situ. Tapi dukanya banyak sekali di saat kita itu ada usaha, pastinya ada kendalanya di situ, dan soal modal, soal deadline waktu dan lain sebagainya sih, banyak sekali suka duka di sini. Dan dilemanya orang usaha seperti itu, suka dukanya banyak, dan di sini ya dinikmati aja, asik. Berani mengambil resiko nggih Bapak? Betul.
kita berani mengambil risiko. Artinya gini, di saat kita melangkah jangan kita takut jatuh. Nggih. Intinya seperti itu. Di saat kita Harus mau berani berusaha mengambil jangan resiko. takut rugi. Nggih. Karena mohon maaf, Harus berani. yang namanya berwirausaha itu kita harus jangan kita berpikir untungnya aja. Nggih. Kita harus memikirkan rugi. Untung itu kan yang kita harapkan. Nggih. Rugi itu yang kita antisipasi kan. Yang namanya berwirausaha kita tidak akan pernah lepas dari kerugian. Kita nggak bisa menghindari. Nggih. Risiko itu kita tidak bisa Pasti. menghindari. Enggak. Mohon maaf, jadi jangan dikira orang usaha itu wah enak banget gitu. Enggak seperti itu. Artinya kita itu nggak bisa menghindari Enak risiko. kalau sudah suksesnya nggih Bapak. Betul. Proses Mulai itu merintisnya. lebih- Tapi gini Mbak, pada dasarnya proses itu lebih indah. Nggih. Proses itu lebih asik dan lebih Pasti bakal dikenang nggih menantang. Bapak. Betul sekali. Karena yang namanya mau bila mana nanti Mas Mbak itu mau mendirikan suatu usaha, kuncinya jangan pernah takut dengan Kegagalan. Nggih. itu pertama. Yang kedua, jangan pernah takut dengan kerugian. Karena dengan resiko. Karena gini, yang namanya orang usaha, jenengan nggak bisa menghindari risiko. Kalian nggak akan pernah menghindari risiko. Kalian nggak akan pernah menghindari rugi. Nggak bisa menghindari rugi. Cuman bisanya mengantisipasi. Kita kan tahu usaha kita seperti ini. Oh ini kalau tak kirim ke sana, saya rugi 1 juta. Kasarnya Iya. seperti itu. Tapi jangan sampai kita rugi segitu. Iya. Kita antisipasi, kita pangkas di waktu, kita pangkas di operasional dan lain sebagainya. Cuman itu aja. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang Pinter-pinteran mengatur. betul. Pinter-pinteran kita mengatur kita sendiri. Cuman ada kalanya kita perkirakan kisah itu saja, bahkan lebih juga bisa jadi. Tapi kita harus tetap komit. Jangan terus itu pekerjaan kita tinggal. Nggih. Karena Jangan itu- sampai membuat kita lengah. Jangan sampai kita mengecewakan konsumen. Oh, Jangan sampai kita mengecewakan yang lainnya. Pekerja. Karena kalau kita membangun usaha sistemnya kita itu kekeluargaan dan trust itu kan lebih erat Mbak Oke. hubungan kita. Berbeda dengan sistem kontrak. Oh nggih, Bapak. Kalau sistem kontrak, Langsung putus nggih. iya, bila mana kita ada sedikit aja kesalahan, Nggih. cut. Nggih. Karena profesional. Nggih, profesional. Tapi kalau kita bangun dengan sistem kekeluargaan, kita masih bisa nego kok di situ. Win-win solutionnya pasti ada. Nggih. Solusi-solusi terbaik yang baik gimana, yang mereka minta seperti apa, kita kekurangannya di mana, kita saling membantu, saling mengisi dan saling mengoreksi kalau kita bangun dengan sistem trust. Tapi kalau kita bangun dengan sistem yang seperti ini, yang mudah kontrak dan sebagainya, itu nanti ya resikonya seperti itu. Tapi semua ada resiko Mbak. Nggih. Semua ada resiko. Usaha yang berbasis trust ya cuman berjalannya seperti ini. Tapi yang sebaliknya usaha yang seperti saya sampaikan di depan kayak model kontrak dan lain sebagainya lebih ke arah profesional, dia akan melesat lebih jauh. Pastinya seperti itu. Tergantung kita mau memilih kayak arah yang mana. Kita nyaman di sini ya, kita di Nggih, sini, berikut. kita nyaman di sini Nggih, dengan segala konsekuensi. Nggih. Gitu. Apakah Bapak pernah berada di titik terendah dalam wirausaha ini, Bapak? Pernah, ya itu tadi yang saya sampaikan di awal. Bahkan waktu itu memang saya bukan interior Mbak. Saya memulai usaha itu sebenarnya banyak Mbak. Memulai berwirausaha itu sejak tahun 2013 benar. Cuma saya masuk lagi ke dunia interior ini kan tahun 2015. 2015, saya iya. sampaikan. Makanya saya jenengan tadi tanya modal berapa yang saya waktu itu awalnya, saya nggak pernah punya modal karena memang dulu basic saya di sini dan saya punya kemampuan, punya skill di sini. Saya waktu itu jual jasa dulu, setelah itu baru saya meningkat menjadi ke lebih besar lagi. Cuma itu. Kalau masalahnya saya dulu pernah ke titik nol, bahkan minus Mbak, bukan nol, Minus. bahkan minus saya waktu itu. Jadi waktu saya buka usaha pertama, memang saya nggak punya modal sekali. Modal itu semua dari perbankan. Gitu. Jadi saya memang pinjam uang ke perbankan untuk saya membangun infrastruktur gudang ini dulu waktu itu. Masalah modal kerja, begitu ada pekerjaan pasti kan ada uang. Itu yang saya putar. Kebetulan saya sudah ada beberapa rekanan distributor material. Iya. Itu yang saya ajak kerjasama. Gitu. Jadi ngambil dulu. Uangnya mudah terus waktu Iya, itu. Jadi nggak sempat berhenti uangnya. Iya. Waktu itu berjalan sampai 5-6 tahun, 4-5 tahunan lah itu berjalan seperti itu. Cuman mudah.
Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu semua itu sudah bisa tercover dan semua itu sudah sampai saat ini ya alhamdulillah jenengan bisa lihat sendiri seperti inilah hasilnya. Dulu kerugian terbesar Bapak pernah napa mboten? Kalau untuk kerugian di interior terbesarnya sih yang saya alami belum pernah sih Mbak. Tapi kalau kerugian saya pernah sih. Ya juga pernah. Yang namanya usaha itu seperti yang saya sampaikan tadi. Karena Pasti usaha itu pasti ada risikonya. Tapi untuk sementara ini masih bisa tercover sih kalau untuk soal risiko dan kerugian itu. Artinya masih bisa untuk tambah sulam lah. Artinya gini loh. Saya rugi di barang A, tapi saya bisa mengcover dari barang B begitu. Oh, oke. Contoh seperti ini dengan yang lihat ini. Mungkin saya rugi di satu item box ini ya. Oke. Nanti bisa saya tutup Cover di cover yang yang lain. item yang sana. Oke. Gitu. Cuma itu aja sistem saya saat ini. Dan tidak bisa ini untung sana untung. Belum Bosan. tentu, Oke. belum tentu. Bisa jadi seperti itu. Gitu. Jadi Bapak tidak bisa matok nggih Bapak? Ya karena produk kami custom Mbak. Oh nggih. Karena berkaitan dengan SDM. Nggih. Karena SDM saya nggak bisa, misal gini. Ini kemarin dikerjakan 2 hari tenaga saya, tapi dengan kondisi dia itu sehat, Nggih. fit kondisinya, dia nggak capek dan lain sebagainya. Tapi kalau ini hari Senin, Selasa jadi, hari Rabu, Kamis, Jumat, saya kasih pekerjaan dari Senin, Selasa, Rabu dia kan sudah bekerja. Mungkin dari rasa capeknya dia ngerjakan ini lagi nggak jadi 2 hari Mbak, bisa jadi 3 hari. Oh, ini yang menjadi oke. faktor kerugian kami. Nggih. Gitu. Untuk pindah tangan Bapak semamanya yang sekarang ini sudah dikerjakan karyawan A, mangke diganti karyawan B, apakah hasilnya berbeda atau tetap sama? Pasti berbeda. Pasti berbeda. Pasti berbeda karena yang namanya orang skill orang itu berbeda-beda. Karena pekerjaan saya itu kan yang paling menunjang soal skill dan kemampuan dan skillnya masing-masing SDM kami kan Berbeda-beda. Nggih. begitu. Jadi memang ada spesialisasinya sendiri-sendiri kalau itu. Jadi untuk karyawan satu dan yang lain berbeda tugas nggih Bapak? Betul. Harusnya seperti itu. Memang kami bikin seperti itu untuk menjaga kualitas kami. Nggih. Ya bisa memungkinkan dari satu pekerjaan tapi ada yang pokok di situ, dia cuma kapasitasnya membantu begitu. Kalau saya kasih pekerjaan sendiri saya belum berani karena Oke. kapasitasnya itu masih berbeda-beda sih, karena memang arah saya juga karena produk di sini kan ada beberapa pekerjaan Mbak. Yang pertama produksi, yang kedua finishing. Untuk produksi dan finishing kan orang Sudah berbeda. Nggih. karena nanti yang produksi tak kasih ke finishing hasilnya nggak maksimal, yang Oke. finishing tak kasih ke produksi juga nggak Mboten maksimal. maksimal nggih. Karena memang kemampuan dia di situ, Benten. skill dia di situ, basicnya dia juga di situ. Jadi di sini saya juga punya tanggung jawab, rasa tanggung jawab untuk menggali potensi SDM saya. Oh anak A ini dia itu berpotensi ke arah mana, anak B ini berpotensi ke arah mana tuh, gitu. Saya harus punya tanggung jawab di situ untuk menjaga kestabilan produksi saya. Jadi saya nggak bisa terus milih, Mas, jenengan misalnya jenengan itu karyawan saya, Mas jenengan pegang ini, Mas jenengan pegang. Saya nggak bisa seperti itu. Oke. Saya harus tahu dulu basicnya Mas A seperti apa, Oke. Mas B seperti apa, baru saya bisa menempatkan dia di mana. Apakah Bapak turun langsung untuk memperkerjakan karyawan Bapak? Sekali tempo ya Mbak. Kalau memang produksi saya itu kapasitas produksi saya itu over, Nggih. memang saya menangani sendiri. Jadi saya terjun langsung untuk membantu produksi kami Produksi. biar tetap bisa sesuai dengan deadline yang owner minta. Gitu. Tergantung sih kalau itu kondisional. Kalau itu kondisional, kalau memang kondisinya itu SDM kami itu Kekurangan. mereka masih enjoy dan menjalankan Oh, iya. itu masih dengan kapasitas mereka itu mereka masih merasakan itu enak, ya sudah tak lepas karena biar dia juga bisa mandiri. Harapan kami begitu dia mandiri nantinya penghasilan dia kan juga lebih Nggih. banyak Lebih lagi. bagus. Karena tujuan kita kan kita bangun sistem usaha itu berbasis keluarga itu begini maksud saya. Kita bekerja itu kan sebenarnya yang kita cari kok sama. Mereka butuh sejahtera, saya juga butuh Oke. sejahtera. Tapi dalam tingkatan kesejahteraannya berbeda. Benten. Kan begitu. Sejahtera menurut porsinya mereka seperti apa, sejahtera menurut porsi kita seperti apa, kita juga berbeda.
cuman itu aja, kita maju bareng, kita bareng di lapangan, kita memikirkan bersama-sama, kita berjuang, ya mudah-mudahan kita nantinya akan lebih besar lagi. Ya, harapan kami sih usaha kita tetap mau kita gede lagi, harapan kami. Tapi di sini terkendala dengan soal SDM-nya di sini kan kita nggak bisa mbak mengambil seseorang cuma kamu ikut kerja kan nggak bisa. Nggih. Di sini kan dia harus punya skill dulu, Nggih. paling tidak minimal punya basic, baru kita kasih masukan untuk ke arah itu. Jadi pelan-pelan untuk majunya itu pelan, jadi nggak bisa langsung gitu, nggak bisa. Apakah Bapak memiliki cabang Bapak selain membuka di sini? Kalau cabang nggak ada mbak, cuman di sini Nggak ada. aja. Kalau cabang untuk sementara ini belum ada. Rencana Rencana untuk kedepannya? Kalau untuk rencana ke depan, kalau untuk cabang saya belum berpikir ke arah itu mbak. Tapi kalau untuk membesarkan usaha ini mungkin saya besarkan Pasti. di sini. Iya. Saya besarkan di sini dan saya mungkin lebih ke arah ke sini. Kenapa? Saya pengen menjadi orang yang lebih bermanfaat di lingkungan itu aja. Nggih. Visi misi saya seperti itu. Tapi tidak tahu nantinya bila mana sudah mungkin usaha saya itu mungkin sudah kelasnya itu sudah berbeda dan mungkin saya mau buka cabang lagi. Itu untuk saat ini memang saya belum ke arah Belum itu. kepikiran gitu. Belum ke arah, Nggih. belum terkonsep ke arah itu. Tapi konsep saya masih di lingkup lokal saja. Tapi bisa jadi gitu, nanti arahnya akan seperti itu, bisa jadi. Yang jelas yang namanya orang berusaha, siapa atau yang nggak mau maju kan? Nggih. Siapa Pasti. atau yang nggak mau maju, pasti semua pengennya Pasti maju semua. dengan jalannya mereka sendiri. Nggih. Sekian wawancara dari kami. Bila ada salah kata dari kami juga mohon maaf Bapak. Terima kasih atas Terima kasih waktu yang yang diberikan. Sama-sama mbak, mudah-mudahan jenengan juga tetap fight, semangat menempuh pendidikannya. Yang jelas jangan pernah patah semangat. Apapun yang terjadi itu sudah resiko. Jadi kita menjalani hidup itu yang pastinya jangan pernah takut dengan kegagalan. Monggo, salam Iya. sukses. Mudah-mudahan jenengan juga sukses selalu. Amin. Mudah-mudahan usaha saya juga tetap masih bisa berjalan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Jadi